Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami tentang pengembangan rencana pemasaran untuk memenuhi tugas dasar-dasar kewirausahaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Saya Ahmad Firman. Saya Nomi Imelda Samusir. Saya Kalista Indra. Saya Abia Raihan Putri. Saya Saladin Jaya. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Menurut Kotler, definisi tersingkat pemasaran adalah memenuhi kebutuhan pasar dengan mendapatkan laba. Pendapat lain menurut Rangkuti, pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk mendapatkan hubungan pertukaran dan bukan merupakan cara sederhana yang hanya sekedar untuk menghasilkan penjualan. Dengan demikian, pemasaran merupakan kunci utama untuk menggalinya dana kembali ke dalam perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan kegiatan dalam mengkustomisasi penjualan melalui beberapa pendekatan seperti modifikasi produk, perencanaan harga, promosi, atau distribusi yang sangat berpengaruh terhadap penjualan. Bagi seorang pebisnis, perlu dimengerti lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran. Sebab, kesuksesan sesuatu bisnis akan sedikit banyak dibantu oleh strategi pemasarannya. Tergantung strategi pemasaran apa yang dipakai itu yang akan menentukan produk dan jasanya tersebut. Akan melakukan promosi terhadap suatu produk, layanan atau jasa yang mereka miliki. Pemasaran juga mencakup beberapa hal seperti periklanan, penjualan, pendistribusian, sampai pengiriman sebuah produk ke perusahaan lain atau ke konsumen. Ketika melakukan proses promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan target produk yang dipasarkan. Dalam hal ini, beberapa perusahaan juga melibatkan seorang selebriti. Seorang selebriti atau selebgram yang memiliki suatu popularitas biasanya akan digunakan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk tersebut. Tidak hanya itu saja. Di dalam pemasaran, bagian yang mempunyai tugas ini akan membuat desain pada kemasan terlihat sangat menarik. Hal itu adalah salah satu cara dalam membuat konsumen tertarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Kita harus memastikan apakah kita memiliki produk yang kuat atau tidak. Bahkan sebelum menyusun strategi, kita harus memastikan apakah produk yang kita buat sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Karena beberapa orang tidak hanya membeli barang, tetapi mereka membeli barang untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang kedua yaitu pelanggan. Sama seperti produk, kita juga harus fokus terhadap elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis. Kita harus memahami mereka, karakteristik, sifat, hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam memahami pelanggan. Yang ketiga, pesan. Kita harus berkomunikasi dengan pelanggan kita. Menurut riset, 57% konsumen saling percaya ketika mereka terhubung secara emosional. Hal ini tentu saja dibangun dengan pesan yang disampaikan terkait produk kita. Yang keempat yaitu tim pemasaran. Dalam mengembangkan dan mempromosikan suatu produk, kita harus memerlukan kerjasama. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangan dalam suatu produk. Yang kelima yaitu promosi. Memiliki produk yang solid dan strategi yang matang bukanlah akhir dari suatu pekerjaan. Jadi kita harus menyampaikan berita mengenai produk kita itu melalui sebuah promosi. Rencana promosi ini menyampaikan pesan mengenai produk ini kepada pelanggan di waktu yang tepat. Yang terakhir yaitu ada analisis. Kita tidak dapat secara langsung mengharap strategi kita itu berjalan dengan sempurna. Kita harus bersiap terhadap kemungkinan dan kegagalan yang akan terjadi terhadap rencana yang telah kita susun. Dari kegagalan itulah kita harus mereview atau meninjau kembali terkait strategi yang telah kita susun tadi.
Ketepatan menjelaskan tentang pengertian pasar target potensial. Target pasar mengacu pada sekelompok konsumen potensial yang menjadi sasaran perusahaan atau kepada siapa perusahaan ingin menjual produk atau layanannya. Dengan adanya kelompok konsumen ini, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan marketing campaign karena orang-orang itulah yang akan membeli produk atau layanan dari perusahaan Anda. Bagian dari keberhasilan perusahaan adalah dengan mengetahui kepada siapa produk atau layanan itu akan dijual. Ini menjadi salah satu penyebab mengapa sebuah bisnis menghabiskan banyak waktu untuk menentukan dan memantau target pasarnya. Konsumen yang terbentuk menjadi target pasar biasanya memiliki karakteristik yang serupa seperti usia, lokasi, pendapatan, atau lifestyle. Kelompok konsumen ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sebuah perusahaan dan kebutuhan konsumen potensial pada saat yang bersamaan. Setelah berhasil mengidentifikasi target market, hal itu dapat mempengaruhi harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan sebuah perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi konsumen mana yang menjadi target merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam mengembangkan rencana bisnis. Menargetkan pasar tanpa tahu kepada siapa produk atau layanan akan dijual hanya akan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Perusahaan akan terus mengalami kerugian dan yang paling parah bisa menghancurkannya. Memilih konsumen secara spesifik menjadi target pasar adalah cara yang tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Hal ini memungkinkan Anda menjadi lebih fokus pada konsumen yang Anda inginkan. Berikut adalah beberapa manfaat dari memiliki data terkait konsumen tertentu. Yang pertama, perusahaan bisa mengeliminasi konsumen yang tidak menghargai marketing campaign dan perusahaan Anda tawarkan. Yang kedua, perusahaan memiliki pengeluaran yang lebih efektif untuk marketing. Yang ketiga, ada perusahaan bisa fokus menjual produk atau layanan sesuai kebutuhan target pasar dengan lebih maksimal karena target yang spesifik. Selanjutnya, perusahaan bisa menggunakan waktu lebih banyak dan memberikan yang terbaik untuk target pasar bisnis Anda. Dan yang terakhir, perusahaan bisa membangun relasi yang kuat dengan konsumen dan membuat mereka mempercayai bisnis Anda. Ketetapan menjelaskan tentang strategi menarik pelanggan. Strategi pemasaran adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh bisnis untuk meningkatkan penjualan, menumbuhkan merek atau menonjolkan produk yang dikenal sebagai proposisi nilai. Sebuah strategi pemasaran menarik bagi pelanggan dan bertujuan untuk membuat mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang bisnis atau produknya. Untuk menarik pelanggan bisnis perlu memahami siapa pelanggan dan bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Dengan mempertimbangkan tujuan tertentu, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran untuk menjangkau mereka. Mengembangkan strategi pemasaran umumnya mengikuti garis besar langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan. Model ADAR menunjukkan kerja strategi pemasaran. Awarensi atau kesadaran, tindakan menciptakan perhatian untuk merek atau layanan melalui berbagai media. Interest atau minat, langkah membangkitkan minat untuk merancang pembeli dengan tahu lebih banyak. Distract, menciptakan hubungan emosional dengan pembeli sehingga mereka menginginkan produk dan atau menyukai mereknya. Action atau tindakan, langkah ketika pembeli mengambil brosur atau menelepon untuk melakukan lebih lanjut atau melakukan pembelian. Retensi, setelah seseorang menjadi pelanggan, bisnis mengalihkan fokusnya untuk memuaskan pelanggan sehingga kembali dan mungkin menunjuk perusahaan kepada teman dan keluarganya. Contoh strategi pemasaran yang efektif menarik pelanggan. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Media sosial menawarkan banyak cara menarik untuk terhubung dengan pelanggan. Bisnis dapat memposting foto atau video tentang produknya. Yang kedua, mulai blog. Blog menyediakan konten di situs web atau halaman produk yang membantu pelanggan memberi keputusan pembelian atau untuk mempelajari lebih lanjut. Ketiga, maksimalkan optimasi mesin pencari atau SEO. Kata kunci atau frasa diketik halaman mencari peran untuk
menemukan subjek tertentu. Yang keempat, buat ajakan bertindak atau CTA. Ajakan bertindak adalah dorongan pelanggan untuk menggunakan pertanyaan mengenai produk. 5. Bermitra dengan influencer. Influencer terutama adalah orang-orang media sosial yang telah mendapatkan pengikut atau audien yang sesuai dengan mereka. Perusahaan dapat bermitra dengan influencer yang cocok. Dengan tujuan atau strategi bisnis, influencer dapat mempromosikan produk dengan menggunakannya, memakainya, atau memberitahu pengikut mereka tentang hal-hal itu. 6. Bangun newsletter dengan pemasaran email. Membangun newsletter atau milis dapat membantu bisnis menawarkan insentif kepada pelanggannya atau mendorong mereka untuk kembali. Email marketing membuat perusahaan tetap di depan pelanggan, sementara perusahaan dapat mengelompokkan daftar untuk menargetkan pelanggan tertentu. 7. Program afiliasi. Mirip dengan bermitra dengan influencer. Program afiliasi berarti pelanggan Anda melakukan penjualan untuk Anda. Afiliasi adalah seorang yang menerima insentif untuk setiap penjualan atau rujukan ke bisnis yang datang melalui situs web mereka, platform media sosial, atau cara serupa. Afiliasi membuat orang berbicara tentang bisnis dan dapat memperluas jumlah orang yang belajar tentang produk dan layanan. 8. Melibatkan pelanggan dengan obrolan. Memiliki fitur obrolan adalah cara yang bagus untuk menjawab pertanyaan pelanggan atau menyelesaikan masalah dengan segera. Pelanggan dapat menggunakan obrolan untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan, memecahkan masalah produk, atau mengajukan pertanyaan tentang waktu pengiriman. Berapa fitur obrolan modern dapat mentransfer obrolan langsung ke perangkat pelanggan sehingga dapat meninggalkan situs web perusahaan tetapi tidak dari percakapan. 9. Selenggarakan webinar. Webinar biasanya pembelajaran berbasis web atau sesi informasi. Webinar dapat digunakan sebagai alat orientasi untuk karyawan baru atau untuk memperkenalkan ke pelanggan bisnis. Mereka ideal untuk berfokus pada satu ide untuk mempresentasikannya di beberapa platform. Webinar dapat mencakup sesi tanya jawab atau diakhiri dengan ajakan bertindak. 10. Kembangkan persona pelanggan. Orang-orang yang mendefinisikan siapa pelanggannya, apa yang mereka sukai, dan memberikan wawasan tentang pada pembelian mereka untuk melayani mereka dengan lebih baik. Perusahaan yang menjual produk atau jasa pada akhirnya membutuhkan pelanggan untuk melakukan pembelian. Melalui penelitian pelanggan ideal mereka, perusahaan dapat mengembangkan orang-orang yang ada untuk mempersonalisasikan layanan mereka lebih jauh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kesekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.